mengikuti program pendidikan bidan diakui negara dan telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan register dan atau memiliki izin YALSA atau lisensi untuk melakukan praktik kebidanan. Dalam menjalankan tugas, bidan memiliki peran dan fungsi, yaitu yang pertama, peran sebagai pelaksana, 2 peran sebagai pengelola, 3 peran sebagai pendidik, dan 4 peran sebagai peneliti. Peran sebagai pelaksana mempunyai 3 kategori, yaitu tugas mandiri atau primer, 2 tugas kolaborasi atau kerjasama, 3 tugas ketergantungan atau merujuk. Poin pertama yaitu peran sebagai pelaksana. Tugas mandirinya yaitu ada 9. Pertama, menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. Maksudnya yaitu di sini kita akan memberikan manajemen kebidanan sesuai dengan standarnya. Yang kedua yaitu memberikan asuhan kebidanan pada anak, remaja, dan wanita pranikah dengan melibatkan klien. Di sini kita akan memberikan edukasi kepada remaja seperti apa itu haid, apa itu menstruasi, kapan datang bulan itu, dan perubahan apa yang terjadi ketika pertama menstruasi. Kemudian wanita pranikah yaitu wanita yang akan baru hamil. Jadi mereka mempunyai edukasi atau pendidikan sebagai ibu. Kemudian 3 yaitu memberikan asuhan kebidanan pada klien pada masa kehamilan normal. Yang keempat yaitu memberikan asuhan kebidanan pada klien pada masa persalinan normal dengan melibatkan klien atau keluarga. Di sini kita akan memberikan edukasi tentang persalinan dan menghadapi persalinan. Bagaimana cara mengedan yang baik, apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dilakukan oleh keluarga. Dan itu semua termasuk dalam peribahasa bakso kuda, yang dimana B itu sendiri bidan, A-nya itu alat, K-nya itu keluarga, S-nya itu surat, O-nya itu obat, K-nya lagi itu kendaraan, dan U itu uang, kemudian D-nya itu darah. Tugas kolaborasi. 1. Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. 2. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama pada keadaan kegawatan yang memerlukan tindakan kolaborasi. 3. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan resiko tinggi dan keadaan kegawatan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. 4. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama dalam keadaan kegawatan yang memerlukan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. 5. Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan resiko tinggi dan yang mengalami komplikasi serta kegawat daruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. 6. Memberikan asuhan kebidanan pada balita dengan resiko tinggi dan mengalami komplikasi serta kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi dengan melibatkan keluarga. Tugas merujuk. 1. Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi ketertiban klien dan keluarga. 2. Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada hamil dengan resiko tinggi dan kegawat daruratan. 3. Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada masa persalinan dengan menyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga. 4. Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu dalam masa nifas dengan menyulit tertentu dengan kegawat daruratan dengan melibatkan klien dan keluarga. 5. Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi dan rujukan dengan melibatkan keluarga. 6. Memberikan asuhan kebidanan pada anak balita dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi rujukan dengan melibatkan klien.
kita mengetahui apa itu peran sebagai pelaksana, di sini saya akan melanjutkan pembahasan peran sebagai pengelola. Yang pertama yaitu mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, terutama pelayanan kebidanan untuk individu dan keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat yang wilayah kerjanya melibatkan masyarakat atau pasien. Yang kedua, berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan program sektor lain melalui peningkatan kemampuan dukung bayi atau tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lain yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya. Peran sebagai pendidik yang pertama yaitu memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada individu dan keluarga yang berhubungan dengan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. Yang kedua, melatih dan membimbing kader termasuk mahasiswa bidan serta membina dukun di wilayah atau tempat kerjanya. Peran sebagai peneliti melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun secara kelompok. 1. Mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan. 2. Menyusun rencana kerja pelatihan. 3. Melaksanakan investigasi sesuai rencana. 4. Mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi. 5. Menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut. 6. Memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan program kerja atau pelayanan kesehatan. Praktik profesional bidan. Bidan adalah suatu profesi yang bertanggung jawab dan akuntabel yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan, dan nasihat selama masa hamil, masa persalinan, dan masa nifas. Memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Bidan sebagai profesi memiliki ciri-ciri mengembangkan pelayanan yang unik kepada masyarakat, memiliki serangkaian pengetahuan ilmiah, anggotanya menjalankan tugas profesinya sesuai dengan kode etik yang berlaku. Etika dan kode etik kebidanan adalah nilai dari norma yang menjadi pegangan bagi seseorang, suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kode etik merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Kode etik memiliki tujuan yaitu untuk menjunjung tinggi martabat dan cinta profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, meningkatkan pengabdian pada anggota profesi, dan untuk meningkatkan mutu profesi. Perilaku profesional bidan yang pertama berpegang teguh pada filosofi, etika profesi, dan aspek legal. Yang kedua, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan klinis yang dibuatnya. Yang ketiga, senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir. Yang keempat, menggunakan cara pencegahan universal untuk penyakit penularan dan strategis pengendalian infeksi. Dan yang kelima, melakukan konsultasi dan rujukan yang tepat dalam memberikan asuhan kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Julianti dari kelompok 7 ingin bertanya. Dari materi peran fungsi bidan, apa sajakah yang menjadi hak bidan? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Melinda. Apa sajakah yang menjadi hak bidan? Yang pertama, bidan berhak untuk mendapat perlindungan hukum dan melaksanakan tugas sesuai profesinya. Yang kedua, bidan berhak atas privasi atau kedirian dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien, keluarga, maupun profesi lain. Yang ketiga, bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai. Yang keempat, bidan berhak mendapatkan kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Pertiwi dari kelompok 1. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 8, yaitu bagaimana cara seorang bidan dalam memberikan pelayanan paripurna kepada klien atau pasiennya.
serta bagaimana cara menangani jika seorang pasien atau klien tersebut tidak puas dengan pelayanan paripurna yang diberikan oleh bidan tersebut. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Pertiwi, yaitu bagaimana seorang bidan dalam memberikan pelayanan paripurna terhadap klien atau pasien, serta bagaimana jika klien atau pasien tersebut tidak puas dengan pelayanan paripurna yang diberikan. Jawabannya yaitu tugas atau tanggung jawab setiap bidan senantiasa pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Bidan berhak memberikan pertolongan dan bidan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan. Jika bidan dalam melaksanakan tugasnya melakukan kesalahan, bahkan sampai membuat klien atau pasien tidak puas akan pelayanan yang diberikan, maka itu dapat dipertanggungjawabkan. Seperti pada pasal 58 ayat 1, bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi kepada seseorang, tenaga kesehatan atau penyelenggara kesehatan yang mengakibatkan kerugian yang diterimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunka Andini. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana cara memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Putri akan menjawab pertanyaan dari Reka. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil? Jawabannya adalah A. Mengumpulkan data riwayat kesehatan dan kehamilan serta menganalisis setiap kunjungan atau pemeriksaan ibu hamil. B. Melaksanakan pemeriksaan fisik secara sistematis dan lengkap. C. Melakukan penilaian pelvis, ukuran dan struktur panggul. D. Menilai keadaan janin selama kehamilan termasuk denyut jantung janin dengan fetoskop atau Vinan dan gerakan janin dengan valvasi. E. Menghitung usia kehamilan dan hari perkiraan lahir. F. Mengkaji status nutrisi dan hubungan dengan pertumbuhan janin. G. Mengkaji kenaikan berat badan ibu dan hubungannya dengan komplikasi. H. Memberikan penyuluhan tanda-tanda bahaya dan bagaimana menghubungi bidan. I. Melakukan penata laksanaan kehamilan dengan anemia ringan, hiperemesis gravidarum tingkat 1, abortus imminent, dan preeklamsia ringan. J. Menjelaskan cara mengurangi ketidaknyamanan kehamilan. K. Memberikan imunisasi TT bagi ibu hamil. I. Mengidentifikasi atau mendeteksi penyimpangan kehamilan normal dan penanganan termasuk rujukan yang tepat. Memberikan bimbingan dan persiapan persalinan kelahiran dan menjadi orang tua.